Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi terakhir ini, lebih tepatnya sesi penugasan proyek akhir, saya akan membuat tutorial bagaimana kita mengolah data pada Google Spreadsheet. Pada proyek akhir ini, kita akan membuat database sederhana toko. Pada database ini, kita akan mengolah data berdasarkan dari database data pegawai, di mana dalam pengolahan data itu kita akan menggunakan banyak fungsi-fungsi pada Google Spreadsheet. Sebelum kita mengerjakan atau mengolah data, kita akan membuat database data pegawai. Di sini kita bisa lihat pada data pegawai ini kita akan isi nama pegawai, kita sudah isi bebas, kita isi nomor HP dan alamat serta status pekerja. Di sini status pekerja ada sales, gudang, dan admin. Pada kode pegawai kita menggunakan concatenate sesuai dengan perintahnya, menggabungkan kode nama, yaitu kode nama, nomor HP, kode HP, di mana kode HP ini kita ambil 5 karakter dari sebelah kanan, sedangkan kode nama diambil 4 karakter dari sebelah kiri. Kemudian ada kode status. Kode status menggunakan fungsi if bertingkat. Apabila sales, kodenya SLS. Apabila gudang, kodenya GDG. Dan apabila administrasi, kodenya ADM. Lalu kode pegawai kita menggunakan fungsi concatenate, penggabungan kode nama, kode HP, dan kode status. Kemudian di data agen kita isi nama agennya bebas, lalu ada nomor HP dan ada alamat. Kode HP seperti biasa menggunakan fungsi write 5 karakter dari sebelah kanan, sedangkan kode nama menggunakan fungsi left, mengambil 3 karakter dari sebelah kiri. Kode agen menggunakan concatenate, penggabungan antara kode agen dengan nomor kode HP. Lalu kemudian kita ke data supplier. Data supplier kita isi bebas, nomor HP juga kita isi manual, dan alamat juga. Kode nama menggunakan 4 karakter dari sebelah kiri menggunakan fungsi left. Kode HP menggunakan fungsi right, yaitu mengambil 6 karakter dari sebelah kanan. Kode supplier menggunakan concatenate, menggabungkan kode nama dengan kode HP. Kemudian pada data kategori barang, kita di sini menggunakan fungsi validasi data, di mana validasi data ini berdasarkan data pegawai dan penanggung jawabnya kebetulan adalah orang gudang. Maka yang kita keluarkan adalah orang gudang. Lorong kita isi secara bebas, A, B, C, D, E, dan F. Kategori juga, di mana kategori ini kategori barangnya ada makanan, minuman, bahan makanan, bahan minuman, buah, dan sayur. Kemudian data barang kita di sini kategori barang menggunakan fungsi validasi data berdasarkan data kategori barang. Kode kategori menggunakan fungsi left 3 karakter dari sebelah kiri. Merek kita isi manual. Kode merek kita menggunakan fungsi left, kita ambil 4 karakter dari sebelah kiri. Ukuran kita isi bebas. Kode ukuran pakai fungsi left, 3 karakter dari sebelah kiri. Satuan kita isi bebas. Lalu harga barang juga kita isi bebas. Keuntungan dalam persen kita tentukan sendiri, bebas. Sedangkan keuntungan
adalah perkalian. Kita menggunakan fungsi perkalian aritmatika dengan mengkalikan K5 dengan L5. Lalu harga jual kita pakai fungsi penjumlahan M5 ditambah dengan K5. Hasilnya 12.000. Lokasi menggunakan fungsi lookup berdasarkan dari data kategori barang. Lalu penanggung jawab juga menggunakan fungsi lookup berdasarkan data kategori barang. Sedangkan di sini kode barang dan nama barang menggunakan fungsi concatenate. Di sini penggabungan dari kode kategori, kode merek, dan kode ukuran. Sedangkan nama barang dari kategori barang, merek, ukuran, merek dan ukuran. Setelah data barang, kita ke data stok masuk. Di data stok masuk, di sini kita menggunakan validasi data yang diambil dari data barang. Lalu nama barang kita gunakan fungsi VLOOKUP berdasarkan data barang. Jumlah stok masuk kita isi bebas. Harga barang menggunakan fungsi VLOOKUP berdasarkan dari range pada data barang. Kemudian totalnya kita dapat dengan menggunakan fungsi perkalian, yaitu L5 dikali dengan D5. Hasilnya 1.500.000. Kode supplier kita gunakan data validasi berdasarkan data dari data supplier. Kemudian nama supplier kita gunakan fungsi VLOOKUP didasarkan pada data supplier. Lalu tanggal masuk kita isi dengan sorted. Petugas cek kita gunakan dengan validasi data, di mana petugas ceknya adalah orang-orang gudang. Setelah stok masuk, kita ke data penjualan. Di data penjualan ini, kode sales kita gunakan validasi data dengan menampilkan pegawai-pegawai sales. Lalu kode agen juga menggunakan validasi data yang didasarkan pada data agen. Lalu kemudian kode barang kita juga gunakan validasi data berdasarkan dari data barang D1. Nama barang kita gunakan fungsi VLOOKUP di mana range datanya dari data barang. Lalu stok keluar kita isi bebas. Harga jual kita gunakan fungsi VLOOKUP berdasarkan data barang. Total harga kita gunakan fungsi perkalian F5 dikali dengan G5, hasilnya 200.000. Nama agen kita gunakan fungsi VLOOKUP berdasarkan data agen. Data agen ini D1. Kemudian dari nama agen tanggal keluar menggunakan sorted. Nama salesnya menggunakan VLOOKUP didasarkan pada range data pegawai. Dari data penjualan kita ke stok barang. Di sini stok barang, kode barang menggunakan validasi data. Nama barang menggunakan fungsi VLOOKUP didasarkan pada range data barang di D1. Lalu ada stok awal, kita isi bebas. Stok masuk menggunakan fungsi SUMIF, di mana stok masuk ini berdasarkan data pada stok masuk di D2. Lalu yang kita jadikan acuan adalah kode barang, yaitu dari B13 sampai ke B27. Lalu yang akan kita cari adalah stok masuk, yaitu di D5 sampai D19 pada stok masuk di D2. Stok keluar juga menggunakan SUMIF. SUMIF ini data range-nya ada di data penjualan di D2. Kita blok data penjualan dari D5 sampai F19. Yang kita jadi acuan adalah
kode barang, yaitu dari B13 sampai B27. Lalu yang kita akan cari adalah stok keluar di data penjualan D2, yaitu F5 sampai F19. Sisa stoknya, rumusnya adalah jumlahkan D13 dengan E13, lalu dikurang dengan F13, yaitu stok keluar. Hasil ceknya menggunakan fungsi if bertingkat. Jika stoknya, yaitu G, sisa stoknya, yaitu G13 lebih besar daripada 100, maka tampilkan stok lebih. Lalu jika stoknya di antara 50 sampai 100, maka tampilkan stok aman. Dan jika sisa stoknya lebih kecil daripada 100, maka tampilkan stok rendah. Di sini perintahnya adalah jika stok kurang dari 50, stok rendah diberi warna merah. Di sini menggunakan fungsi format bersyarat. Di sini kita klik format, di sini ada format bersyarat. Di sini kebetulan sudah kita buat, teksnya mengandung stok lebih. Jika stok lebih, kita gunakan warna merah. Di sini kita hapus dulu, tambah aturan lain. Di sini kita masukkan rentangnya. Kita blok rentangnya sampai sini. Oke. Di sini aturan formatnya adalah teks berisi. Nilai formula yang akan kita tandai adalah, misalnya pertama, stok lebih. Jika stok lebih, kita misalnya gunakan warna hijau, maka keluar warna hijau. Stok aman, kita tambah aturan lain. Di sini terapkan rentangnya, kita blok. Oke. Format selnya teks berisi. Nilai formulanya yang kita ingin tandai adalah misalnya pertama stok aman. Stok aman. Maka formatnya adalah misalnya kita kasih warna coklat. Maka keluar warna coklat. Stok rendah, perintahnya adalah warna merah. Kita tambah aturan lain. Rentangnya kita blok. Oke. Formatnya adalah teks berisi. Nilainya adalah stok rendah. Apabila stok rendah, kita tampilkan merah. Maka keluar warna merah. Last check, maksudnya adalah kapan sisa stok ini terakhir kali dicek oleh petugas ceknya. Itu menggunakan sort date. Petugas cek kita gunakan fungsi validasi data. Yang kita tampilkan adalah pegawai petugas gudang. Dari stok barang kita ke bonus agen. Di bonus agen, di sini kode agen menggunakan validasi data berdasarkan data agen. Nama agen kita gunakan fungsi VLOOKUP. Range datanya adalah data agen di kolom kedua. Target pembelian kita isi bebas. Total pembeliannya kita gunakan fungsi SUMIF, di mana sumber datanya range-nya adalah data penjualan C5 sampai H19. Acuannya menggunakan kode agen, yaitu B5 sampai B19. Yang akan kita cari adalah total pembelian, yaitu ada di H5 sampai H19 di data penjualan. Persentasenya kita gunakan fungsi pembagian, yaitu E5 dibagi dengan D5. Bonus menggunakan fungsi if tunggal, di mana di sini perintahnya adalah jika capaian pembelian lebih dari 80%, maka mendapatkan bonus 3% dari pembelian. Jika tidak tercapai, berikan informasi target tidak tercapai. Maka di sini kita bisa lihat jika F5, yaitu persentasenya lebih besar dari 80%, tampilkan dapat bonus 3% dari pembelian.
Jika tidak tercapai, maka target tidak tercapai. Di sini kita bisa lihat persentasenya 13%, karena kurang dari 80%, maka di sini ditampilkan target tidak tercapai. Sedangkan selebihnya di atas 80%, maka ditampilkan dapat bonus 3% dari pembelian. Kemudian dari bonus agen ke bonus sales, kode sales menggunakan validasi data, di mana sumbernya dari data pegawai. Kita tampilkan kode sales, lalu nama sales menggunakan fungsi VLOOKUP didasarkan pada data pegawai di kolom kedua B4 sampai C14. Terkait penjualan kita isi bebas. Penjualan tercapai menggunakan fungsi SUMIF, di mana fungsi SUMIF ini sumber datanya dari data penjualan, yaitu dari B5 sampai H19. Acuan yang kita jadikan adalah B5, yaitu kode sales, sampai ke B9. Kemudian yang kita akan cari adalah penjualannya, di mana penjualannya ini ada di H5 sampai H19 di data penjualan. Persentase kita gunakan fungsi pembagian, yaitu E5 dibagi dengan D5. Di sini kita menggunakan fungsi if tunggal. Jika perintahnya adalah capaian lebih dari 90%, dapat bonus 5% dari pembelian. Kita bisa lihat di sini, jika F5 yaitu persentasenya lebih besar dari 90%, maka tampilkan dapat bonus 5% dari pembelian. Jika tidak, yaitu berarti selainnya adalah berarti tampilkan target tidak tercapai. Di sini kita bisa lihat persentase pada sales DAD tidak mencapai 90%, maka tampilkan target tidak tercapai. Kemudian dari bonus sales ke top produk. Top produk kita gunakan validasi data, di mana kode barang ini dari data barang sumbernya. Lalu nama barang menggunakan fungsi VLOOKUP. Range datanya dari data barang B4 sampai ke C19 di kolom kedua. Lalu harga modal menggunakan fungsi VLOOKUP juga dari data barang, yaitu B4 sampai K19 di kolom 10. Lalu harga jual juga dari data barang menggunakan fungsi VLOOKUP di data barang di kolom di range B5 sampai N19 di kolom ke-13. Lalu jumlah barang masuk menggunakan fungsi VLOOKUP dari data stok barang, yaitu dari range B13 sampai B27 di kolom keempat. Lalu jumlah barang yang keluar menggunakan fungsi VLOOKUP juga dari data penjualan, yaitu di range D5 sampai F19 di kolom ketiga. Sedangkan total penjualan menggunakan fungsi perkalian G5, yaitu jumlah barang keluar dikali dengan E5, yaitu harga jual. Maka dapat hasilnya adalah total penjualan. Keuntungan menggunakan perhitungan formula, yaitu H5 total penjualan dikurang dengan D5, yaitu harga modal, dikali dengan G5, yaitu jumlah barang keluar. Maka dapat keuntungan. Sedangkan persentase menggunakan fungsi pembagian, yaitu keuntungan, yaitu I5 dibagi dengan H5, yaitu total penjualan. Setelah top produk, kita ke grafik. Untuk memunculkan grafik, kita menggunakan fungsi sisipkan. Lalu kita pilih diagram. Kita gunakan diagram kolom. Rentang data yang akan kita tampilkan untuk grafik. Misalnya di sini adalah grafik performa sales. Kita pilih bonus sales.
Misalnya kita akan buat grafik, misalnya adalah nama sales dan target penjualan. Kita pilih OK. Maka kita bisa lihat di sini target penjualannya dari masing-masing sales. Kita bisa cari juga buat grafik yang lain. Kita pilih diagram. Misalnya yang kita pilih adalah nama salesnya. Yang akan kita sorot adalah misalnya penjualan tercapai. Oke. Maka kita bisa lihat di sini masing-masing sales dan di sini ada penjualan tercapainya. Yang paling banyak tercapai adalah Dede Andika, sedangkan yang paling rendah adalah Fani Ramasari. Di sini kita bisa ubah-ubah diagramnya di jenis diagram. Ya, ubah bisa menjadi garis, diagram garis. Kolom juga kita bisa ubah jadi kolom bertumpuk. Apabila di situ ada beberapa kategori lagi, kami bisa menggunakan area dan seterusnya. Lalu kemudian grafik performa agen. Kita pilih sisipkan, lalu diagram. Rentang data yang akan kita pilih, misalnya bonus agen. Di sini misalnya kita pilih nama agennya. Yang akan kita lihat, kita tampilkan sebagai grafik misalnya adalah total pembelian. Dan persentase. Oke. Kita ubah diagramnya misalnya dengan menggunakan diagramnya seperti ini. Di sini kita bisa lihat total pembeliannya. Yang paling tinggi adalah Nindya Utama sebesar 1.700.000. Yang paling rendah Santosa Surya, total pembeliannya 150.000. Lalu total produk kita pilih sisipkan diagram. Rentang datanya kita pilih. Di sini ada top produk. Kita pilih misalnya nama barang. Kemudian ada yang akan kita tampilkan adalah jumlah barang keluar. Oke. Kita pilih misalnya diagram garis. Atau kita gunakan diagram kolom saja. Di sini bisa kelihatan barang yang paling banyak keluar terjual adalah segitiga biru, yaitu tepung segitiga biru. Sedangkan yang paling rendah adalah keju Kraft 165 gram, yaitu hanya 10 piece. Kemudian dari grafik kita ke pivot. Cara menggunakan pivot adalah fungsi pivot adalah untuk menampilkan beragam model-model data berdasarkan dari apa yang kita inginkan atau apa yang ingin kita cari. Misalnya pertama untuk menampilkan pivot table adalah kita klik data. Di sini ada tabel pivot, kita klik. Di sini karena sudah ada sheet-nya, maka kita pilih sheet yang ada. Kita klik di sini. Oke. Lalu rentang datanya, misalnya kita
kita akan cari data penjualan. Data penjualan kita ingin kita akan blok range-nya adalah dari nama barang, stok keluar, harga jual, dan total harga. Kita klik OK, buat. Sini kita klik tambah aturan lain. Misalnya barisnya kita pilih kolom E, yaitu nama barangnya. Nilainya kita gunakan misalnya F. Sini kita ubah sum. Di data penjualan ini, kolom F ini adalah data penjualan, adalah stok keluar. Sedangkan di kolom G harga jual, di kolom H adalah total harga. Misalnya kita akan lihat total harga. Kita pilih misalnya kolomnya adalah kolom F, nilainya adalah F. Kolom F adalah stok keluar. Tadi sudah. Kita akan ke kolom H. Di kolom H kita pilih kolom H di sini misalnya. Nilainya adalah H. Di sini kita ubah sum. Maka keluar total dari penjualan masing-masing makanan. Di sini bimoli 1 juta, blue band 270.000, minyak Vilma 1.080.000, dan seterusnya. Di sini kita bisa ubah-ubah data yang akan kita ingin tampilkan. Di sini kita bisa kolom H, bisa kita kolom F, yaitu stok keluarnya ada berapa. Kita bisa ubah menjadi sum. Minyak bimoli 40 yang keluar, blue band ada 45 piece, Vilma yang keluar adalah 45, dan seterusnya. Kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Kemudian kita misalnya coba lagi kita buat pivot table yang lain. Kita klik data, tabel pivot, sheet yang sudah ada, kita klik di sini. Oke, kita pilih rentang datanya. Katakanlah kita ingin cari produk. Kita blok nama barang. Harga modal, harga jual, sampai jumlah barang yang keluar. Kita klik OK, buat. Barisnya kita pilih C, maka ditampilkan nama barang. Sedangkan nilainya, sini di top produk, G adalah barang keluar, F barang masuk. Sini ada harga modal, kita akan keluarkan harga modal, yaitu di D. Nilainya adalah di kolom D. Kita gunakan sum, maka keluar harga modalnya dari masing-masing makanan. Kita
kita bisa ubah lagi, misalnya di sini kolomnya kita tambahkan E. Maka kita bisa tampilkan 3 kategori sekaligus di dalam pivot table ini. Cukup sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.